Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi. Segala puji milik Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang di perkuliahan desain pembelajaran PAI pertemuan pertama bersama saya Evan Hamzah Mukhtar. Sebelumnya saya mau mengucapkan permohonan maaf kawan-kawan ya. Kenapa? Karena sejatinya perkuliahan perdana ini bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung, namun karena saya ada aktivitas di luar kota, jadi saya ganti perkuliahannya secara online, dan ini sudah saya siapkan materinya kawan-kawan semua dalam bentuk video pembelajaran. Semoga kawan-kawan berkenan ya. Oke kawan-kawan semua, berikutnya akan saya sampaikan terkait tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dari perkuliahan desain pembelajaran PAI. Baik kawan-kawan, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester RPS dari mata kuliah desain pembelajaran PAI. Jadi saya mengajar mata kuliah ini itu di 3 kelas teman-teman ya. Kelas pagi, sore, dan eksekutif Sabtu ya. Ini adalah email saya, kemudian nomor telepon dan website pribadi saya, di mana nanti kawan-kawan di sana juga dapat menyimak materi-materi ya, materi perkuliahan, dan juga nanti akan link langsung ke YouTube saya ya, karena biasa saya suka upload video terkait tentang pembelajarannya. Oke kawan-kawan semua, mata kuliah desain pembelajaran ini itu diberikan kepada mahasiswa di Prodi PAI semester 6 ya. Nanti kita akan membahas terkait tentang konsep-konsep dasar perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran, kemudian model-model perencanaan pembelajaran PAI baik di sekolah ataupun di madrasah ya. Nah intinya apa sih? Intinya perkuliahan kita adalah bagaimana memang nanti kawan-kawan mampu membuat RPP. Nah kawan-kawan semua, dalam perkuliahan ini pendekatan yang digunakan itu adalah berbasis pada mahasiswa ya, berbasis pada kawan-kawan semua. Nanti kawan-kawan diharapkan bisa membuat desain-desain pembelajaran itu yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembelajaran, tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga bagaimana bisa mengembangkan soft skill dari peserta didik ya. Nah teman-teman, terkait dengan evaluasi perkuliahan kita, kehadiran itu penting ya teman-teman ya, baik secara online ataupun offline. Kemudian partisipasi mahasiswa juga penting. Kawan-kawan bagaimana nanti dapat menyimak ketika saya menyampaikan materi, atau juga ketika kawan-kawan ada yang tampil presentasi setiap pekannya ya teman-teman. Kemudian ada tugas individual dan tugas kelompok. Nah tugas kelompok itu nanti silakan teman-teman bagi saja kelompoknya. Kita kan 14 pertemuan ya, dipotong 2 ujian ya, UTS UAS tinggal 12, kemudian dipotong sekarang ini pertemuan perdana, berarti tinggal 11 ya. Jumlah mahasiswa silakan saja dibagi 11 ya, apakah 2 atau 3 orang atau 4 silakan. Saya percayakan kepada ketua kelas ya untuk membaginya. Berarti nanti temanya itu adalah sesuai pada tema yang pertemuan kedua atau bahkan kedua. Oke, kemudian nanti kita ada UTS dan UAS sebagaimana biasa. Secara bobot kalau UAS itu 40% ya, kalau UTS itu 30%. Ya, sisanya adalah tugas, kuis dan lain-lain itu 30%. Total 100%. Teman-teman kalau pengen dapat A, maka nilai akhirnya ya dipastikan minimal dapat 80 ya. Karena 80 itu minimal adalah batas bawah untuk dapat A.
Kalau dapat B itu minimal 65 sampai range tertinggi itu adalah 79 semua. Tolong pastikan betul-betul teman-teman memperhatikan hal ini ya, agar hasilnya lebih baik lagi sesuai dengan diharapkan. Dalam perkuliahan saya biasanya kalau teman-teman ya rajin kuliah, kemudian tugas dikumpulkan, tugas kelompok juga mengerjakan, ya, UTS dan UAS hadir, itu biasanya nilainya juga sesuai lah ya, sesuai dengan apa yang kawan-kawan harapkan. Terkait dengan tugas individual kawan-kawan semua adalah dalam bentuk resume ya, membuat resume. Resumenya hanya 1 lembar saja. Nah, resumenya ini nanti dalam bentuk kawan-kawan belajar membuat karya ilmiah ya, karya ilmiah sesuai dengan standar yang berlaku menggunakan referensi manajemen atau pengelolaan referensi atau sitasi yang memang berlaku saat ini. Biar lebih mudah lagi teman-teman dalam mengerjakan tulisan-tulisan atau paper-paper ya. Di antaranya adalah Zotero ya. Nanti saya akan sampaikan teman-teman di akhir perkuliahan tentang bagaimana kita memaksimalkan Zotero. Barangkali kawan-kawan sudah pernah ya mendengar ini atau mungkin sudah pernah melakukannya. Tapi dalam perkuliahan perdana ini saya akan tegaskan lagi ya, agar kawan-kawan semakin paham. Ketika nanti paham, tentu saja diterapkan dalam perkuliahan kita, dan ini juga tidak menutup kemungkinan bisa dipakai ketika ada mata kuliah lain yang memang harus mengumpulkan tugas-tugas dalam bentuk tulisan ya, atau membuat makalah. Oke, sekarang kita coba perhatikan kawan-kawan gambaran dari pertemuan setiap pekannya ya. Nah, di sini pertemuan pertama ini terkait tentang ruang lingkupnya desain pembelajaran ya. Kemudian pekan berikutnya adalah landasan dan kurikulum PAI di sekolah atau madrasah. Berarti nanti kelompok yang pertama tampil pekan depan itu adalah membahas terkait dengan tema ini ya, tema landasan dan kurikulum PAI di sekolah madrasah. Dan untuk resumenya itu juga sama terkait dengan tema ini. Nah, oke, tadi saya lupa yang bahas resumenya. Untuk resumenya itu kan kita kuliah setiap hari Sabtu, maka resum itu maksimal hari Senin sudah dikumpulkan ya. Jadi 1 lembar saja, ini cuma 1 lembar saja, tidak perlu ada cover ya, cukup 1 lembar saja. Nanti saya sampaikan mekanismenya bagaimana. Kemudian untuk tugas kelompoknya itu tidak perlu membuat makalah ya, hanya PowerPoint saja ya, PowerPoint saja, kata-kata atau kalimat utamanya saja, tidak perlu secara keseluruhan ya. Nanti silakan teman-teman kembangkan dalam presentasi. Gunakan template-template PowerPoint yang menarik ya, teman-teman bisa pakai atau gunakan template yang ada di Slides Go misalkan ya, atau silahkan googling saja, ada template PowerPoint tuh nanti banyak pilihan website-websitenya ya, misalkan Canva atau yang lainnya. Silahkan teman-teman nyamannya yang mana dan yang paling menarik bagi kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan. Pada pekan ketiga adalah terkait tentang konsep dasar desain perencanaan pembelajaran. Pekan keempat, desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kelima, tentang desain materi pembelajaran. Keenam, pertemuan kita membahas terkait desain model, strategi, dan metode pembelajaran. Setelah itu, setelah 6 kali kita pertemuan, kita lakukan UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS, masuk ke dalam pembahasan perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran. Kemudian pekan ke-9, desain silabus pembelajaran. Pekan ke-10, desain program tahunan dan semesteran. Pekan ke-11 desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Pekan ke-12 desain evaluasi dan remedial. Dan pekan ke-13 adalah inovasi perencanaan pembelajaran PAI. Dan ditutup dengan pertemuan ke-14 yaitu ujian akhir semester. Oke, ini adalah pembagian dari tema-tema setiap pekannya. Berarti nanti kelompok terakhir ya temanya adalah tentang inovasi perencanaan pembelajaran PAI. Nah, referensinya kawan-kawan, ini ada cukup banyak referensi. Referensinya ini sebenarnya teman-teman selain dalam bentuk buku cetak ya, buku yang cetak itu, atau teman-teman juga bisa sebenarnya memaksimalkan
e-book yang tersedia di Google Book ya. Silakan teman-teman kunjungi Google Book dan nanti itu banyak sekali referensi-referensi terkait dengan tema perkuliahan kita ya. Tinggal kata kuncinya saja, misalkan masukkan desain pembelajaran, nanti itu banyak buku-buku yang bisa kita baca teman-teman ya. Tentu saja memang tidak terbatas ya, kita tidak bisa secara keseluruhan untuk mendapatkannya, tapi minimal adalah ada hal-hal yang bisa kita baca dan terpakai ketika teman-teman mau menjadikan itu sebagai sebuah referensi. Oke kawan-kawan, ini adalah penjelasan dari RPS mata kuliah Desain Pembelajaran PAI. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait tentang bagaimana kita memaksimalkan Zotero dalam tugas-tugas yang akan disusun oleh kawan-kawan.